Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, para sahabat dimanapun anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu setia menonton video saya, tiada lain Barokatul Karomah Sukabumi. Semoga diberikan dan kenyamanan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan bisa istiqomah, di dunia dengan kembali kita kepada Allah atau selalu diberikan rahmat dan taufik dan hidayahnya. Semoga amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang orang yang sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dunia atau Indonesia atau dalam diri masing-masing selalu banyak dalam ujian lewatnya tak urusan kesenangan. Banyak juga di dalam diri kita selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kelalaian, mungkin lalai secara dohir atau lalai secara batin, atau secara jasmaniah atau rohaniah. Ketika manusia yang sudah lalai, itulah secara fisiknya pun melalai untuk melakukan sholat syariat seperti orang biasa datang ke masjid atau kegiatan-kegiatan melakukan sholat. Yang orang lalai, maka ada juga lalai secara rohaniah. Itu lalai rohaniah selalu ruhnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemewahan-kemewahan yang selama ini selalu ada di dalam hati kita, yaitu pengen untuk mencari kesenangan atau kebungahan dan ketenangan dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Nah, di sini di dalam surat Al-An'am telah menjelaskan manusia yang sudah mulai rupa kepada Allah secara sadar atau secara dzikir, yaitu diceritakan di dalam kitab surat Al-Imran, surat Al-An'am. Secara syariatnya insya Allah saya akan dibahas, dan secara hakikatnya pun insya Allah saya akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu bima autu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, di situ falamma nasu samangsa aina manula manusia setelah lupa kepada Allah, selalu lupa kepada Allah secara dohir dan secara batin. Secara jasmaniahnya sudah mulai melupakan kepada sholat, sudah mulai melupakan kegiatan ngaji, perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dengan untuk mencari kesenangan yang ada di dalam hati, yaitu kesenangan urusan dunia. Dengan mencari kesenangan urusan dunia, maka disitulah manusia selalu menjadi terhijab. Nah, bila mana manusia sudah terhijab seperti itu, maka untuk mencari kesenangan, fatahna alaihim abwaaba kulli, Allah telah membukakan secara syariat, tapi kalau secara di sini adalah istizrad atau sungkunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibukakan pintu-pintu segala perkara kesenangan. Nah, di sini wahai pemirsa yang dirahmati Allah, bila mana manusia kalau sudah lupa kepada Allah, akan dibukakan pintu kesenangan dengan terus mengikuti dengan keinginan hawa nafsu. Mungkin mobil bisa terlaksana, mungkin punya kapal, mungkin bisa melakukan haji,
tapi dia lupa kepada Allah dengan terus mengikuti, dengan mencari rejeki dunia atau yang selalu menjadi hijabi itu urusan dunia. Nah, di situ ketika hatta idza farahu, bila mana kalau sudah senang manusia itu sudah dapat dari urusan harta-hartanya, sudah dapat, sudah kena, misal sudah mobil sudah ada, rumah punya mewah, atau misalkan istri cantik, apapun banyak di situ. Nah, sekarang kan banyak di Indonesia, apapun sekarang sudah mulai. Kenapa? Dari mulai perkara yang kecil pun bisa dijual. Dari mulai dulu kan rongsokan tidak laku, tapi sekarang bisa laku dari bekas-bekas itu. Nah, para idza farau bima utu akhadnahum bagtatan. Ketika Allah mengambil, nah dalam seketika, dengan sekitar mengumpulin harta lama loh habisnya, lama lih ngumpulkannya, selalu dikumpul-kumpulin dengan untuk menyicil punya mobil, mencicil punya motor, lama loh, minimal kan 3 tahun, 4 tahun sampai ke 5 tahun. Ketika Allah ngambil di situ dengan akhadnahu bagtatan, maka kagetlah di situ manusia, ada apa ini? Ada apa itu? Kok dalam seketika, padahal saya mengumpulkan ini harta bukan sebentar lagi, bukan sebentar, lama, bisa kemungkinan sampai ke puluhan tahun supaya bisa perkumpulnya dengan harta seperti ini. Ternyata Allah dalam seketika mengambil bagtatan, kaget. Faidah mublisun, maka seketika mereka itu berputus asa. Nah, manusia kalau sudah seperti itu akan menjadi putus asa. Putus asa bagaimana? Nah, dari mulai kekayaan sekarang sudah kembali karena miskin. Jadi putus asa. Nah, itu dari kata syariat ya udah seperti itu sekarang. Nah, bagaimana kalau secara hakikatnya ini ayat palamman nasumadzukiru patahna abwaba kulli. Nah, ini artinya daripada manusia yang sudah lupa kepada Allah, tak ingin untuk ketemu dengan Allah, cuman inginnya dengan ketemu dengan kesenangan, yaitu urusan dunia, maksimalnya adalah masih makhluk, yaitu adalah surga, ditakuti adalah takut masuk ke neraka. Disitulah manusia kalau hati nah tertutup menjadi hijab, tak ada di dalam hati yang ingin ketemu dengan Allah. Tapi ternyata yang ada kayak pengen ketemunya dengan kesenangan, walaupun berbentuk seperti sholat, seperti apapun, tapi rohaniahnya tidak ingin ketemu dengan Allah. Yang ada ketika melakukan sholat pun ingin ketemu dengan makhluk Allah, yaitu adalah kesenangan. Kesenangannya maksimalnya adalah di dalam surga Allah. Tapi tidak ada manusia yang ingin ketemu dengan Allah. Nah, tidak ada manusia bila mana tidak ada di dalam hatinya ingin ketemu dengan Allah. Qad khos di dalam surat apa? Kalau misalkan masih tetap surat Al-An'am, qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Qad khasiru, teman-teman, rugi, yaktine rugi orang-orang yang selalu membohong dengan pertemuan. Nah, biliqa'illah, dengan pertemuan dengan Allah. Mendustakan hatta idza ja'at humus sa'ah. Ketika Allah telah mendatangkan kepada manusia, yaitu ajal namanya, maka disitulah manusia bagtatan juga qalu ya khosarna ala ma farratna. Disitulah manusia akan datang kaget, sedangkan aina idaja ajaluhum la yastahiruna sa'atau wa la yastaktibun, karena masa hidupnya sebelum kedatangan ajal, manusia ini tak ingin untuk ketemu dengan Allah, yang ada ketemu dengan kesenangan. Kesenangan tidak dapat, ketemu pun tidak dapat, malah sampai membohong-bohongi kepada para ustadz yang menjelaskan tentang agama dinul haq atau
tentang agama tauhid, sampai ke membohongi dan mengusir paruddunahum, maka menolak bahkan enggak mau untuk datang ngaji ke tempat babakan hakikat. Kenapa enggak mau? Karena di dalam diri masih dalam keadaan tak mau untuk ketemu dengan Allah, tapi ketemu dengan kesenangan. Nah, itu orang termasuk dari golongan-golongan rugi. Maka ketika datang ajal, maka di situ, wahai hambaku, wahai umat Muhammad, sekarang kamu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ke semasa hidupnya orang yang mengaji tentang masalah babakan tauhid, yang nemui engkau kepada Allahku, anjen selalu atau oleh kamu selalu ditolak, selalu diejek, diolok-olok atau diolok-olok atau rapi dihina-hina, bahkan sampai ke di sponsoran atau misal di komporan para tetangga kamu. Ayeuna selalu ngalas di komporan, jangan sampai mengikuti ngaji babakan ini karena ini bisa dikatakan sesat dan sesat. Sekarang kamu ini ingin ditarik oleh Allah. Kamu itu, ini yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu berbicara kepada orang-orang yang ingin meninggal. Sekarang kamu mau ditarik, kamu akhadnahu bagtatan qalu, berbicaralah itu ruhaniyah, ya sarna ya hasratana ala ma faratna, sungguh kami menyesal atas faratna, kamu lalai karena kami terlalu melalaikan, sangat menyesal dan menyesal. Nah, banyak di sekitar kita yang tak mau, atau yang mengolok-olokkan, atau yang menghina-hinakan, atau yang menolak, atau yang mengupurkan, atau yang menyesatkan, atau yang memurtadkan, salah aliran partuhum yahmiluna, memikullah dosa-dosa mereka itu ala dhuhurihim, di atas punggungnya kau itu akan membawa dengan dosa-dosamu, ila masa, maka engkau bila mana masuk ke alam barzah, engkau bingung untuk menjawab, tak bisa menjawab ruhaniyah karena tak mau. Orang yang ngaji sampai dilarang, orang yang mempunyai kegiatan sampai ke ustadznya pun kalau masuk ke hiji lingkungan ditolak oleh dirinya atau persatuan. Maka ketika datang ajal, walaupun engkau kesenangan di dunia sampai ketemu, ternyata di akhirat pun langsung dakhalan nar khalidun, masuklah dalam neraka api yang panas. Maka tidak ada jahitan lagi, tidak untuk mengangkat lagi, maka di situ akan abadi. Berhatilah dari seperti itu, karena ilmu kita atau agama dinul haq tiada lain hanya Allah, hanya telah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dohirna doang, tapi secara hakiki atau secara batiniah. Nah, insya Allah kita kalau sudah dapat secara dohiriah Nabi kita, secara hakikina adalah Ahmad itu, ruhaniyah kita akan ketemu dengan Allah. Maka setiap orang ada pengajian, datangilah ke sana untuk meminta bimbingan hablum minallah, talinya aruh harus nyantar lagi kepada Allah. Nah, itulah, semoga bermanfaat kepada siapapun yang telah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.